Selamat pagi, siang, sore, dan malam rekan-rekan sekalian. Kembali lagi dengan saya Dava. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas topik seputar pelaporan SPT. Jika merujuk pada artikel berita yang disampaikan oleh ddtc.co.id dengan judul 2 minggu lagi deadline, DJP terima 409.000 SPT tahunan badan. Hingga pekan kedua April tahun 2025, Ditjen Pajak atau DJP sudah menerima sebanyak 409.000 surat pemberitahuan atau SPT tahunan pajak penghasilan atau PPh wajib pajak badan. Adapun jatuh tempo pelaporan SPT tahunan adalah tanggal 30 April tiap tahunnya. Ini berarti wajib pajak badan hanya memiliki sisa waktu 2 pekan untuk menyampaikan SPT tahunan. Sampai 15 April tahun 2025 pukul 18.01 WIB, sebanyak 409.000 wajib pajak badan telah menyampaikan SPT tahunan PPh, ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP yaitu Dwi Astuti pada hari Rabu tanggal 16 April tahun 2025. Ada beberapa poin yang dapat dijadikan kesimpulan, bahwasanya yang pertama, jumlah pelapor meningkat menjelang deadline. Hingga 15 April tahun 2025 pada pukul 18.01 WIB, DJP telah menerima sebanyak 409 SPT tahunan PPh dari wajib pajak badan. Ini menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan di Indonesia telah aktif melakukan pelaporan kewajiban perpajakannya, khususnya menjelang jatuh tempo pelaporan yang ditetapkan setiap tahunnya, yaitu tanggal 30 April. Yang kedua yaitu sisa waktu pelaporan. Dengan tanggal jatuh tempo yang semakin dekat, yaitu hanya tersisa 2 pekan lagi, maka DJP mengingatkan bagi perusahaan yang belum lapor agar segera menyampaikan SPT-nya. Tujuannya yaitu untuk terhindar dari sanksi administratif karena keterlambatan pelaporan. Yang ketiga yaitu peran DJP dalam edukasi dan monitoring. Pernyataan tersebut juga mencerminkan bahwa DJP terus memantau kepatuhan pajak dan menyampaikan informasi secara terbuka sebagai bentuk transparansi publik sekaligus edukasi kepada para wajib pajak agar mematuhi tenggat waktu pelaporan. Terdapat sanksi administratif apabila terdapat keterlambatan dalam pelaporan SPT tahunan badan, yaitu sebesar Rp1.000.000 yang merujuk pada pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Di sisi lainnya, masih terdapat sanksi lainnya yang berupa. Yang pertama yaitu sanksi bunga atau interest penalty. Jika terdapat kekurangan pembayaran pajak yang baru disadari setelah pelaporan dilakukan, maka dikenakan bunga atas kekurangan tersebut. Bunga tersebut sebesar 2% per bulan, maksimal 12 bulan, yang merujuk pada pasal 8 ayat 2 UU KUP. Yang kedua yaitu sanksi ketidakpatuhan untuk kasus berat seperti tidak menyampaikan SPT sama sekali atau memalsukan data pajak. Merujuk pada pasal 38 yaitu sanksi denda hingga 2 kali pajak terutang. Dan pada pasal 39 yaitu pidana apabila dengan kesengajaan tidak melapor. Berikut merupakan infografik yang merangkum informasi penting terkait pelaporan SPT tahunan PPh badan hingga pertengahan April tahun 2025. Dwi pun meminta seluruh wajib pajak badan untuk segera melaporkan SPT tahunan PPh. Menurutnya, akan lebih baik jika melaporkan SPT tidak mepet batas akhir. Mendekati batas waktu penyampaian SPT tahunan bagi wajib pajak badan, kami menghimbau kepada wajib pajak yang belum menyampaikan untuk segera menyampaikan SPT tahunan, tegasnya. Sementara itu, wajib pajak orang pribadi yang telat lapor SPT akan dikenai denda Rp100.000. Ketentuan mengenai sanksi administrasi ini tertuang dalam pasal 7 ayat 1 UU KUP sampai terakhir diubah dengan UU HPP. Sebagai tambahan informasi, total wajib pajak terdaftar di Indonesia tercatat sebanyak 86,7 juta pada akhir tahun 2024. Jumlah itu naik 17,23% dari tahun sebelumnya yang sebanyak 73,96 juta. Wajib pajak orang pribadi di Indonesia yang tidak menyampaikan surat pemberitahuan atau SPT tahunan tepat waktu akan dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp100.000. Ketentuan tersebut tentunya diatur di dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan atau UU HPP. Tujuan dari sanksi tersebut adalah untuk meningkatkan kepatuhan pajak masyarakat serta memastikan penerimaan negara tetap optimal. Sementara itu, jumlah wajib pajak yang terdaftar di Indonesia terus menunjukkan peningkatan. Hingga akhir tahun 2024, tercatat sebanyak 86,7 juta wajib pajak yang terdaftar. Hal tersebut mengalami kenaikan
kenaikan sebesar 17,23% dibandingkan tahun sebelumnya yang berjumlah 73,96 juta wajib pajak. Peningkatan tersebut merupakan hasil dari upaya Direktorat Jenderal Pajak atau DJP dalam memperluas basis pajak melalui program ekstensifikasi serta meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kewajiban perpajakan. Kombinasi antara sanksi administratif bagi keterlambatan pelaporan dan meningkatnya jumlah wajib pajak menunjukkan bahwa pemerintah semakin aktif dalam menegakkan kepatuhan perpajakan sekaligus memperluas partisipasi masyarakat dalam sistem perpajakan nasional. Wajib pajak terdaftar tersebut terdiri dari wajib pajak orang pribadi sebanyak 80,27 juta, kemudian wajib pajak badan yaitu 5,54 juta, dan instansi pemerintahan sebanyak 880.000. Penjelasan tersebut menjelaskan komposisi wajib pajak atau WP yang terdaftar di Indonesia hingga akhir tahun 2024, yang secara total mencapai 86,7 juta entitas. Rinciannya sebagai berikut. Yang pertama yaitu wajib pajak orang pribadi yang berjumlah 80,27 juta. Ini adalah kelompok terbesar dan mencakup individu-individu yang memiliki kewajiban membayar pajak penghasilan, baik karena memiliki pekerjaan, usaha, maupun penghasilan lain yang memenuhi syarat perpajakan. Misalnya yaitu seorang karyawan, wira swasta, dan seorang profesional seperti dokter atau pengacara. Yang kedua yaitu wajib pajak badan yang tercatat sebanyak 5,54 juta. Ini meliputi perusahaan, koperasi, firma, CV, dan berbagai bentuk usaha lainnya yang memiliki kewajiban perpajakan tersendiri seperti pajak penghasilan badan atau PPh badan dan PPN. WP badan biasanya memiliki sistem pembukuan dan pelaporan yang lebih kompleks dibandingkan dengan WP orang pribadi. Yang ketiga yaitu instansi pemerintah sebagai wajib pajak yang berjumlah 880.000 unit. Ini mencakup berbagai lembaga pemerintahan pusat dan daerah yang juga memiliki kewajiban perpajakan, seperti pemotongan pajak dari penghasilan pegawai atau penggunaan anggaran yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa. Bagaimana rekan-rekan sekalian? Apa pendapat kalian mengenai hal tersebut? Silahkan berkomentar. Mungkin sekian dulu informasi dari berita yang dapat saya sampaikan. Jika video ini bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian, dan sebagai bentuk dukungan terhadap channel kami, jangan lupa di like, share, komen, dan juga subscribe channel kami. Terima kasih.